Nama saya Khotijah. Usia saya 24 tahun, dan sejak kecil, saya tinggal di Panti Asuhan Al-Falah di Jakarta. Saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang utuh. Ayah saya meninggal saat menunaikan ibadah haji ketika saya masih dalam kandungan, dan ibu saya tak lama kemudian menyusulnya karena melahirkan saya. Semua orang di panti selalu berkata bahwa saya lahir dengan membawa kesedihan, tetapi saya tidak pernah mempercayainya. Bagi saya, hidup adalah anugerah, meski kadang terasa seperti beban berat yang harus dipikul sendirian. Saya besar di antara anak-anak lain di panti, tetapi saya selalu merasa sedikit berbeda. Mungkin karena saya yatim piatu sejak bayi, atau mungkin karena impian yang saya bawa sejak kecil, impian untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci, tempat ayah saya dulu wafat. Ibu Umi, pengasuh panti, sering bercerita tentang ayah saya. Beliau adalah seorang guru ngaji di masjid kampung kami, sebelum akhirnya menunaikan ibadah haji sebagai puncak dari segala harapan hidupnya. Setiap kali mendengar cerita itu, saya merasa ada ikatan kuat yang menghubungkan saya dengan ayah, meskipun kami tidak pernah bertemu. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk menjadi guru ngaji anak-anak di masjid dekat panti. Gaji yang saya dapatkan tidak banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya saya tabung sedikit demi sedikit. Setiap malam, setelah selesai mengajar, saya duduk di depan laptop tua yang saya beli bekas, mencari informasi tentang biaya umrah atau haji. Namun, semakin saya mencari, semakin jauh impian itu terasa. Harga tiket, biaya akomodasi, dan semua keperluan lainnya membuat saya merasa putus asa. Tapi saya tidak pernah benar-benar menyerah. Ada sesuatu di dalam dina saya yang terus membara, sebuah keyakinan bahwa suatu hari nanti saya akan sampai di sana. Mungkin bukan dengan cara yang mudah, tapi saya percaya bahwa Allah selalu punya rencananya. Suatu hari, saat saya sedang membereskan meja di ruang tamu panti, salah satu staf panti memberitahu bahwa ada acara amal di masjid besar di bilangan Jakarta Selatan. Acaranya disponsori oleh seorang pengusaha sukses bernama Ahmad. Katanya beliau sangat dermawan, kata Bu Siti, salah satu pengurus panti. Mungkin kamu bisa datang sekalian mewakili panti. Awalnya, saya ragu. Saya tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi di acara besar seperti itu. Tapi Bu Siti meyakinkan saya bahwa ini kesempatan baik untuk memperkenalkan panti kepada lebih banyak donatur. Akhirnya, saya setuju. Malam itu, saya mengenakan gamis biru tua yang sudah agak kusam di beberapa bagian, tapi saya bersihkan sebaik mungkin agar terlihat layak. Saat tiba di lokasi, saya terkejut melihat betapa megahnya tempat itu. Masjid ini jauh lebih besar daripada yang biasa saya kunjungi. Di dalam, ratusan orang duduk di atas karpet tebal, mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh seorang ustadz ternama. Setelah acara selesai, para donatur mulai berbincang dengan para perwakilan lembaga sosial. Saya duduk di sudut ruangan, merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekati saya. Rambutnya sudah memutih, tetapi sorot matanya begitu tajam dan hangat. "Selamat malam, Nona," katanya dengan senyum ramah. "Saya Ahmad. Apakah Anda dari Panti Asuhan Al-Falah?" Saya mengangguk gugup. "Ya, Pak, saya Khotijah. Kami berbincang sejenak." Saya menjelaskan tentang panti, tentang anak-anak yang tinggal di sana, dan bagaimana mereka butuh bantuan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi entah kenapa, pembicaraan kami tidak hanya berhenti di situ. Pak Ahmad, atau Ahmad, seperti ia meminta saya memanggilnya, ternyata tertarik pada cerita tentang ayah saya. "Jadi impianmu adalah pergi ke Mekah?" tanyanya setelah saya bercerita panjang lebar. Saya mengangguk pelan. "Iya, Pak, tapi sepertinya sulit sekali bagi saya untuk mewujudkannya." Ahmad tersenyum, matanya berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kenapa tidak membiarkan saya membantu?" katanya tiba-tiba. Saya terkejut. "Maksud Bapak?" "Pergilah ke Mekah bersamaku," katanya dengan nada mantap. "Kita bisa menjalani perjalanan spiritual bersama. Anggap saja ini hadiah untuk ketulusanmu." Saya terdiam. Tawaran itu begitu tiba-tiba, begitu besar,
sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tidak mungkin saya tolak. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was yang tak bisa saya hilangkan. Apa maksud Ahmad sebenarnya? Dan apa yang akan dikatakan orang jika saya pergi bersama seorang pria paruh baya seperti dia? Namun, dalam hati kecil saya, ada suara yang berbisik. Ini adalah jawaban doamu, Khotijah. Jangan sia-siakan. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Ahmad di acara amal, saya pulang ke panti dengan pikiran yang kacau. Tawarannya untuk membantu mewujudkan impian saya pergi ke Mekah terus terngiang-ngiang dalam benak saya. Di satu sisi, hati kecil, saya berteriak bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan yang tidak mungkin saya dapatkan dengan cara lain. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was yang menggelayuti saya. Bagaimana jika ada orang-orang yang salah paham? Bagaimana jika mereka menganggap saya hanya memanfaatkan Ahmad demi mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya mencoba membicarakannya dengan Bu Siti, pengurus panti yang selalu saya anggap sebagai ibu kedua. Khotijah, kamu harus hati-hati, katanya dengan nada khawatir. Orang-orang bisa berpikir macam-macam kalau kamu pergi bersama seorang pria parubaya seperti itu. Saya menghela napas panjang. Tapi Bu, ini kesempatan besar, impian saya. Sudah lama sekali saya ingin ke Mekah. Apa salahnya menerima tawaran beliau? Bu Siti menatap saya lembut. Aku tidak bilang kamu salah. Hanya saja, kamu harus memastikan niatmu benar-benar bersih. Jangan sampai ada prasangka buruk dari orang lain. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir keras dan berdoa panjang, saya memutuskan untuk menerima tawaran Ahmad. Bukan karena saya tidak peduli pada apa kata orang, tapi karena saya merasa ini adalah jalan yang Allah siapkan untuk saya. Saya membandingkan Ahmad adalah orang baik. Cara dia berbicara, sorot matanya yang tulus, semuanya membuat saya percaya bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Beberapa hari kemudian, Ahmad menghubungi saya untuk memberitahu rencana perjalanan kami. Kami akan berangkat ke Mekah dalam waktu 2 minggu lagi. Selama perjalanan, dia ingin saya menjadi teman diskusi spiritualnya. Dia mengatakan bahwa sudah lama dia tidak punya orang untuk berbagi tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang keyakinan dan hubungan dengan Tuhan. Kamu tahu Khotijah, katanya saat kami bertemu di sebuah kafe kecil untuk membicarakan persiapan perjalanan. Aku sudah tua. Aku sudah banyak melihat dunia. Tapi kadang-kadang aku merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Saya diam mendengarkan. Entah kenapa, perkataannya menyentuh hati saya. Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya, meski dia mencoba menyembunyikannya. Perjalanan kami ke Mekah dimulai dengan penerbangan panjang dari Jakarta. Dalam pesawat saya duduk di kursi dekat jendela, sementara Ahmad duduk di samping saya. Perjalanan ini adalah kali pertama saya naik pesawat, dan saya merasa sangat gugup. Tapi Ahmad, dengan sikapnya yang tenang, berhasil membuat saya merasa lebih nyaman. Jangan takut, katanya sambil tersenyum. Ini adalah awal dari perjalanan besar dalam hidupmu. Selama di Mekah, kami menjalani rangkaian ibadah bersama. Setiap kali saya berdiri di depan Ka'bah, saya merasa begitu dekat dengan ayah saya. Seolah-olah beliau ada di sana, menyaksikan setiap langkah saya. Ahmad juga tampak begitu khusyuk dalam setiap ibadahnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak kami tiba di sini. Dia lebih tenang, lebih damai. Namun, hubungan kami tidak hanya sebatas teman diskusi spiritual. Selama perjalanan ini, kami semakin dekat. Ahmad sering menceritakan tentang masa lalunya, tentang istri pertamanya yang telah meninggal beberapa tahun lalu, dan tentang putrinya, Laila, yang sedang kuliah di London. Dia mengatakan bahwa hubungannya dengan Laila sudah renggang sejak kematian istrinya, dan dia merasa bersalah atas semua itu. Suatu malam, setelah kami selesai salat Isya di Masjidil Haram, Ahmad mengajak saya duduk di teras hotel tempat kami menginap. Udara malam di Mekah dingin, tapi entah kenapa, saya merasa hangat. Khotijah, katanya dengan nada serius. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Saya menatapnya, penasaran. Aku sudah lama tidak merasa begini, lanjutnya.
Sejak kematian istriku, aku merasa hidupku hampa. Tapi, sejak bertemu denganmu, aku merasa ada harapan baru. Kamu adalah wanita yang luar biasa, tidak hanya karena ketulusanmu, tapi juga karena caramu melihat dunia. Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Saya terkejut. Pikiran saya langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah ini waktunya yang tepat? Apakah saya siap untuk menerima tanggung jawab sebesar ini? Khotijah, maukah kamu menjadi istriku? Tanyanya akhirnya. Saya terdiam. Ini adalah momen yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Hatiku dilema antara kebahagiaan dan ketakutan akan stigma sosial. Namun, setelah berdoa panjang dan berdiskusi dengan Ahmad, saya akhirnya menerima lamarannya. Setelah kami kembali ke Jakarta, berita pernikahan kami tersebar di media sosial. Reaksi orang-orang tidak terlalu positif. Banyak yang menganggap Ahmad hanya membeli wanita muda demi status sosialnya. Beberapa teman di panti bahkan mulai menjauhi saya, menganggap saya berubah setelah menikahi seorang pengusaha sukses. Namun, saya mencoba tetap teguh. Saya percaya bahwa niat saya murni, dan saya berharap orang-orang pada akhirnya akan memahami itu. Meskipun demikian, tekanan dari luar mulai menggerogoti hati saya. Setelah pernikahan kami, Ahmad memutuskan untuk menetap di Mekah. Dia mengatakan bahwa sudah lama dia ingin kembali ke kota suci ini, kali ini bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna bersama saya. Saya sendiri merasa gugup sekaligus antusias dengan perubahan besar ini. Bagi saya, tinggal di Mekah adalah impian yang selama ini hanya ada dalam doa-doa saya. Namun ketika mimpi itu akhirnya terwujud, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang harus saya hadapi. Rumah Ahmad di Mekah begitu megah. Sebuah villa bergaya Arab modern yang berdiri di atas lahan luas, lengkap dengan taman yang dipenuhi pohon kurma dan kolam air mancur. Pada awalnya, saya merasa tidak nyaman dengan segala kemewahan ini. Di Jakarta, saya terbiasa hidup sederhana, di panti asuhan, bahkan hingga saat menjadi guru ngaji. Tapi Ahmad meyakinkan saya bahwa rumah ini adalah bagian dari hidupnya, dan ia ingin saya merasa seperti di rumah sendiri. Namun, meskipun rumah ini begitu indah, ada sesuatu yang membuat saya merasa dingin di dalam hati. Mungkin karena semua barang di sini, perabotan, dekorasi, bahkan foto-foto keluarga yang tersimpan rapi di lemari, membawa kenangan tentang kehidupan Ahmad sebelum saya hadir. Terkadang, saya melihat foto almarhumah istri pertamanya di salah satu sudut ruangan. Wajahnya tampak lembut, senyumnya begitu hangat. Setiap kali melihatnya, saya merasa ada beban tak terlihat yang menekan dada saya. Siapa wanita ini? Bagaimana hubungannya dengan Ahmad? Apakah dia meninggalkan luka yang belum sembuh dalam hidup Ahmad? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantui saya, terutama setelah Laila, putri tunggal Ahmad, datang dari London. Awalnya, saya mencoba membayangkan sosok Laila sebagai remaja yang mungkin sedikit keras kepala, tapi pada dasarnya baik hati. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Laila tiba di rumah beberapa minggu setelah kami pindah ke Mekah. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia langsung memberikan tatapan dingin yang membuat saya merinding. Jadi, inilah wanita yang berhasil menggantikan ibuku, katanya dengan nada sinis. Saya terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah berniat untuk menggantikan siapapun. Balasku dengan suara pelan, berusaha menahan emosi. Ahmad mencoba menengahi, tetapi Laila sama sekali tidak peduli. Dia langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Saya merasa terluka. Selama ini, saya mencoba menjadi istri yang baik bagi Ahmad. Tapi sepertinya bagi Laila, saya hanyalah pengganggu yang merusak ingatan tentang ibunya. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Laila jarang bicara dengan saya. Dan jika dia berbicara, biasanya kata-katanya penuh sindiran atau ejekan halus. Dia sering mengkritik cara saya mengelola rumah tangga. Mulai dari cara saya berbicara dengan staf rumah tangga, hingga menu makanan yang saya sajikan. Bahkan, dia tidak segan-segan menyebarkan gosip kepada para pekerja rumah tangga tentang saya. Dia pasti hanya menikah karena uang, bisik salah satu pelayan suatu hari saat saya lewat di dapur. Saya pura-pura tidak mendengar,
Tapi kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika saya menemukan sebuah jurnal tua milik almarhumah istri Ahmad di salah satu lemari. Entah bagaimana, jurnal itu terselip di antara tumpukan buku-buku tebal. Saya tidak bermaksud untuk membacanya, awalnya. Tapi ketika saya melihat nama Fatimah tertulis di sampulnya, rasa penasaran saya mengalahkan logika. Di dalam jurnal itu, Fatimah menulis tentang kehidupan rumah tangganya bersama Ahmad. Banyak hal yang dia tuliskan membuat saya terguncang. Fatimah menggambarkan Ahmad sebagai pria yang sangat ambisius. Terkadang terlalu ambisius hingga melupakan kebutuhan emosional keluarganya. Dia menulis tentang rasa kesepiannya, tentang bagaimana Ahmad lebih memilih bekerja daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada kalimat yang benar-benar menusuk hati saya. Kadang aku merasa seperti bayangan dalam hidupnya. Aku ada, tapi dia tidak pernah benar-benar melihatku. Semakin saya membaca, semakin jelas bahwa pernikahan mereka penuh dengan konflik. Fatimah mengalami depresi berat, dan meskipun dia mencoba bertahan demi Laila, pada akhirnya dia tidak sanggup lagi. Jurnal itu berakhir beberapa bulan sebelum kematian Fatimah. Saya menutup jurnal itu dengan tangan gemetar. Apa yang telah saya baca membuat saya merasa bingung dan marah pada saat yang bersamaan. Apakah Ahmad menikahi saya karena rasa bersalah atas masa lalunya? Apakah saya hanyalah alat untuk memperbaiki citranya di mata publik? Beberapa hari kemudian, Laila mengetahui bahwa saya telah membaca jurnal tersebut. Dia menghadapiku di ruang tamu, matanya membara dengan amarah. "Kamu berani menyentuh barang-barang ibuku?" bentaknya. "Aku tidak sengaja menemukannya," jawabku, berusaha tetap tenang meski hati saya berdebar kencang. "Jangan sok suci," balasnya dengan nada tinggi. "Kamu pikir aku tidak tahu apa tujuanmu menikahi ayahku? Kamu hanya ingin hidup nyaman dengan uangnya, kan? Tapi biarkan aku bilang satu hal, Khotijah. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan ibuku." Kalimat-kalimatnya seperti pisau yang menusuk hati saya. Saya ingin menangis. Tapi saya tahu saya tidak bisa membiarkan diri saya terlihat lemah di depannya. "Laila, aku tidak pernah berniat untuk menggantikan siapapun," kata saya dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, dengan cara yang baik." Tapi Laila tidak mendengarkan. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang tamu yang terasa semakin dingin. Saya duduk di sofa, menatap kosong ke lantai. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah saya salah menerima pernikahan ini? Apakah saya hanya menjadi korban dari luka-luka masa lalu Ahmad? Namun, di tengah semua kebingungan itu, saya mencoba mengingat niat awal saya. Saya datang ke Mekah bukan untuk menjadi pusat kontroversi atau untuk memperbaiki reputasi siapapun. Saya datang ke sini karena saya ingin dekat dengan Allah. Karena saya ingin mewujudkan impian saya untuk berziarah ke makam ayah saya. Dan meskipun situasi ini sulit, saya percaya bahwa Allah punya rencananya sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Laila, saya duduk di tepi tempat tidur kami, tempat yang seharusnya menjadi ruang penuh cinta dan kehangatan bagi Ahmad dan saya. Namun, kali ini rasanya begitu dingin dan asing. Pikiran saya dipenuhi oleh kata-kata Laila dan isi jurnal Fatimah. Apakah pernikahan saya dengan Ahmad hanyalah upaya untuk menutupi luka lama? Apakah saya hanya alat untuk memperbaiki citra dirinya di mata dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benak saya seperti roda yang tak kunjung berhenti. Saya memutuskan bahwa tidak ada gunanya menyimpan semua ini sendirian. Saya harus menghadapi Ahmad secara langsung. Setelah salat malam, saya menemui dia di ruang kerjanya. Dia sedang duduk di kursi besar di depan meja kayu mahoni, membaca sebuah buku tebal tentang sejarah Islam. Sorot matanya lelah, tapi ada ketenangan yang mendalam dalam ekspresinya. "Ahmad," panggil saya pelan. Dia menoleh, lalu tersenyum. "Ada apa, Khotijah?" Saya menarik napas panjang. "Aku ingin bicara tentang masa lalumu." Senyum Ahmad memudar. Dia menutup bukunya perlahan, lalu menatap saya dengan intens. "Tentang apa?" tanyanya hati-hati.
Aku menemukan. Jurnal Fatimah, kata saya akhirnya. Suara saya bergetar, Ahmad terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh bayangan rasa bersalah. Dia menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Jadi, kamu sudah membacanya? Katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada saya. Saya mengangguk. Kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang semua ini sebelumnya? Tanyaku, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Ahmad bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke arah jendela. Dia menatap keluar, ke arah taman yang redup diterangi lampu-lampu, kecil. Karena aku malu, katanya akhirnya. Masa laluku, hubunganku dengan Fatimah, semuanya adalah kesalahan yang tidak bisa kuperbaiki. Aku terlalu sibuk mengejar karier, terlalu egois. Aku tidak melihat betapa menderitanya dia sampai semuanya terlambat. Suara Ahmad bergetar saat dia melanjutkan. Fatimah meninggal karena depresi. Dia tidak sanggup lagi bertahan dengan kehidupan yang kuberikan padanya. Dan Laila selalu membenciku karena itu. Dia merasa aku tidak peduli pada ibunya, bahkan setelah kematiannya. Saya terdiam. Hatiku terbelah antara empati dan kebimbangan. Lalu, kenapa kamu menikahiku? Tanyaku pelan. Apakah karena kamu merasa bersalah atas masa lalumu? Ahmad berbalik menatap saya. Matanya penuh dengan kesedihan, tetapi juga ketulusan. Awalnya, aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari diriku yang ingin menebus dosa-dosaku, katanya. Tapi Khotijah, kamu harus percaya bahwa perasaanku padamu adalah nyata. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Ketulusanmu, keyakinanmu, dan cara kamu melihat dunia, semuanya membuatku jatuh cinta. Aku tidak menikahimu hanya karena rasa bersalah. Aku menikahimu karena aku ingin memulai lembaran baru dalam hidupku bersamamu. Kata-kata itu membuat hati saya sedikit lega, tapi masih ada banyak hal yang belum terjawab. Lalu, bagaimana dengan Laila? Tanyaku. Dia membenciku, Ahmad. Dia menganggap aku hanya pengganti ibunya. Ahmad menghela napas berat. Aku tahu Laila sulit menerima kehadiranmu. Tapi aku yakin, jika kita sabar, dia akan melihat ketulusanmu. Kita hanya perlu memberinya waktu. Saya mengangguk pelan, meski dalam hati saya merasa ragu. Bagaimana mungkin Laila bisa menerima saya, sementara dia begitu keras kepala dan penuh dendam? Beberapa hari kemudian, situasi mulai memburuk. Laila semakin aktif menyebarkan gosip tentang saya kepada para staf rumah tangga. Bahkan, dia mulai menggunakan media sosial untuk menyerang reputasi saya. Foto-foto lama istri pertama Ahmad muncul di internet, disertai dengan komentar-komentar sinis tentang pernikahan kami. Banyak orang mulai berspekulasi bahwa Ahmad hanya menikahi saya demi status sosial atau karena niat buruk lainnya. Saya mencoba mengabaikan semua itu. Setiap pagi, saya tetap menjalankan rutinitas saya, mengajar anak-anak di masjid lokal, membantu staf rumah tangga, dan berdoa agar Allah memberikan saya kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Namun, ada satu hal yang membuat saya semakin termotivasi untuk berubah. Proyek amal yang ingin saya jalankan bersama Ahmad. Ide ini datang dari cerita-cerita tentang ayahmu, kata Ahmad suatu malam saat kami duduk di teras villa. Aku ingin kita membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu di Mekah. Ini akan menjadi cara kita untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saya tersenyum. Hati saya terasa lebih ringan mendengar ide itu. Aku sangat setuju, kataku. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pernikahan kita bukan hanya tentang status atau materi, tapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Namun ketika saya mencoba mengajak Laila bergabung dalam proyek ini, dia menolak mentah-mentah. Aku tidak mau terlibat dalam rencana bodohmu, katanya dingin. Meskipun demikian, saya tidak menyerah. Saya mulai bekerja sama dengan beberapa teman di masjid untuk merencanakan program amal. Kami berencana untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, membuka kelas pendidikan gratis, dan menyediakan bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin. Proyek ini perlahan mulai mendapatkan perhatian, dan beberapa orang mulai melihat sisi baik dari pernikahan saya dengan Ahmad. Namun, Laila tetap tidak bergeming.
Dia bahkan semakin agresif dalam menyerang saya. Suatu sore, saat saya sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, dia tiba-tiba masuk dengan wajah penuh kemarahan. "Kenapa kamu masih di sini?" bentaknya. "Kenapa kamu tidak pergi saja dan meninggalkan ayahku sendiri?" Saya menatapnya, berusaha tetap tenang meski hati saya berdebar kencang. "Laila, aku tahu kamu marah, tapi aku tidak akan pergi. Aku mencintai ayahmu dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang baik." Laila tertawa sinis. "Cinta? Kamu pikir aku akan percaya omong kosong seperti itu?" Saya tidak menjawab. Sebagai gantinya, saya menatapnya dengan tenang, berharap dia bisa melihat ketulusan dalam mata saya. Akhirnya Laila berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang tamu. Saya menutup Al-Quran, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, berilah aku kekuatan untuk melewatinya dengan sabar dan ikhlas." Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan melalui badai yang tak kunjung reda. Setiap kali saya mencoba mendekati Laila, dia selalu menutup diri dengan dingin. Bahkan, ada kalanya dia sengaja menghindar dari kehadiran saya. Seolah-olah saya adalah bayangan yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Saya tahu bahwa dia masih membawa luka lama dari kematian ibunya, tapi rasanya sulit untuk tidak merasa tersakiti oleh sikapnya yang begitu keras kepala. Namun, saya memutuskan untuk tidak menyerah. Jika Laila tidak mau menerima saya sebagai bagian dari keluarganya, setidaknya saya bisa mencoba memberikan manfaat bagi orang lain. Proyek amal yang saya rencanakan bersama Ahmad mulai berjalan. Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi lokal di Mekah untuk menyediakan bantuan kepada anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Melihat senyum anak-anak ketika mereka menerima beasiswa atau perlengkapan sekolah membuat hati saya sedikit lebih ringan. Ini adalah cara saya untuk membuktikan bahwa niat saya menikahi Ahmad bukan hanya tentang materi atau status sosial, tapi juga tentang memberi manfaat bagi sesama. Meski demikian, tekanan dari luar semakin meningkat. Media sosial menjadi medan perang bagi para pembenci kami. Foto-foto lama Fatimah, istri pertama Ahmad, terus bermunculan di internet, disertai dengan komentar-komentar pedas yang menyerang pernikahan kami. Beberapa orang bahkan menyebut saya sebagai penyusup yang hanya ingin menikmati kemewahan Ahmad tanpa memedulikan masa lalunya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ahmad hanya menikahi saya untuk memperbaiki citranya setelah kematian istri pertamanya yang tragis. Saya berusaha mengabaikan semua itu, tapi kata-kata buruk itu tetap menusuk hati saya. Di malam-malam kesepian, saya sering duduk di teras villa, menatap langit penuh bintang, dan bertanya-tanya, apakah saya salah menerima pernikahan ini? Apakah saya hanya menjadi korban dari luka-luka keluarga Ahmad? Namun, ada satu hal yang selalu membuat saya bertahan, keyakinan saya pada Allah. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena ada hikmah di baliknya. Meskipun ujian ini begitu berat, saya yakin bahwa Allah sedang menguji ketulusan saya. Dan jika saya bisa melewati ini dengan sabar dan ikhlas, maka insya Allah ada kebahagiaan yang menanti di ujung jalan. Suatu pagi, saat saya sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, Ahmad masuk dengan wajah yang tampak lelah. Dia duduk di kursi di depan saya, lalu menghela napas panjang. "Kamu tahu, Khotijah," katanya pelan. "Aku sudah mencoba berbicara dengan Laila berkali-kali, tapi dia tetap menolak untuk menerima kehadiranmu." Saya menutup Al-Quran, lalu menatapnya dengan tenang. "Aku tahu, Ahmad, tapi aku tidak akan menyerah. Aku percaya bahwa Laila hanya butuh waktu untuk melihat ketulusanku." Ahmad tersenyum lemah. "Kamu sangat kuat, Khotijah. Lebih kuat daripada aku. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak menyesal telah menikah denganku." Saya menggeleng pelan. "Aku tidak menyesal, Ahmad. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam benak saya. Saya merasa perlu meminta penjelasan lebih lanjut tentang masa lalunya, tentang hubungan sebenarnya antara dia dan Fatimah,
serta alasan mengapa Laila begitu dendam padanya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Fatimah," kata saya akhirnya. "Tentang hubunganmu dengannya. Tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia meninggal." Ahmad terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah," katanya pelan. "Kamu berhak tahu." Dia mulai bercerita tentang masa-masa awal pernikahannya dengan Fatimah. Dulu, mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Namun, seiring waktu, ambisi Ahmad untuk menjadi pengusaha sukses mulai mengambil alih hidupnya. Dia bekerja siang malam, jarang pulang ke rumah, dan bahkan sering absen di momen-momen penting keluarga. Fatimah mencoba bertahan demi Laila, tapi rasa kesepiannya terus bertambah. Dia mulai mengalami depresi, dan meskipun Ahmad mencoba membantu setelah menyadari kondisinya, semuanya sudah terlambat. Fatimah meninggal dunia beberapa bulan kemudian, meninggalkan luka yang mendalam bagi Ahmad dan Laila. "Aku merasa gagal sebagai suami dan ayah," kata Ahmad dengan suara bergetar, "dan Laila, dia tidak pernah bisa memaafkanku." Mendengar cerita itu membuat hati saya terasa lebih lega, meski masih ada rasa sedih yang mendalam. Saya memahami bahwa Ahmad bukanlah orang yang sempurna, tapi dia adalah manusia biasa yang juga memiliki kelemahan. Dan saya tahu bahwa dia benar-benar mencintai saya. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena dia ingin memulai lembaran baru dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, proyek amal kami mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas. Banyak orang mulai melihat sisi baik dari pernikahan kami, terutama ketika kami berhasil membantu ratusan anak yatim dan keluarga kurang mampu. Bahkan, beberapa media lokal mulai meliput kegiatan kami, menyoroti upaya kami untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, Laila tetap tidak bergeming. Suatu sore, saat saya sedang membantu staf rumah tangga membersihkan dapur, dia tiba-tiba muncul dengan wajah marah. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, Khotijah," bentaknya. "Kamu hanya mencoba membuat orang-orang simpati padamu dengan proyek amal bodoh ini." Saya menatapnya dengan tenang. "Laila, aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan simpati. Aku melakukannya karena aku ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Apakah kamu pikir semua ini tentangku?" Laila tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. "Kenapa kamu begitu keras kepala?" tanyaku pelan. "Kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa aku mencintai ayahmu dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini?" Laila terdiam. Dia tidak menjawab, tapi saya melihat ada kilatan emosi di matanya. Entah itu rasa bersalah, rasa bingung, atau mungkin sedikit harapan. Setelah itu, Laila mulai sedikit melunak. Dia tidak lagi menyebarkan gosip tentang saya, meskipun dia masih jarang bicara dengan saya. Namun, saya merasa bahwa ada pintu yang mulai terbuka, meskipun sangat perlahan. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang saya atau Ahmad, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membangun kembali keluarga ini dengan cinta dan pengampunan. Hari-hari terakhir di Mekah terasa seperti perjalanan menuju cahaya, setelah sekian lama berjalan dalam kegelapan. Setelah berbulan-bulan menghadapi ujian, konflik, dan tekanan dari berbagai arah, saya mulai melihat tanda-tanda harapan yang muncul perlahan-lahan. Proyek amal yang kami jalankan bersama Ahmad tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka pintu bagi perdamaian dalam keluarga kami, terutama dengan Laila. Suatu sore, saat saya sedang mengecek persiapan untuk acara amal besar yang akan diadakan minggu depan, Laila tiba-tiba masuk ke ruang kerja saya. Dia tampak ragu-ragu, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda dari biasanya. "Khotijah," katanya pelan, "aku ingin bicara." Saya menatapnya dengan hati-hati, mencoba membaca apa yang ada di balik matanya. "Tentang apa?" tanyaku, berusaha tetap tenang, meski hati saya berdebar kencang. Aku ingin minta maaf," katanya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Saya terkejut. Ini adalah pertama kalinya Laila mengucapkan kata-kata itu kepada saya. Selama ini, dia selalu memandang saya dengan dingin,
bahkan seringkali menyakiti saya dengan kata-katanya yang tajam. Tapi sekarang, dia berdiri di sini, mengakui kesalahannya. Maafkan aku atas semua hal buruk yang aku katakan padamu. Lanjutnya, suaranya semakin lirih. Aku salah menilaimu. Saya tersenyum lembut, lalu bangkit dari kursi saya. Terima kasih, Laila, kataku pelan. Aku tahu kamu punya alasan untuk bersikap seperti itu. Aku tidak menyalahkanmu. Laila menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Aku hanya tidak bisa menerima bahwa ayah sudah melupakan ibu, katanya dengan suara bergetar. Saya mendekatinya, lalu meletakkan tangan saya di bahunya. Laila, aku tidak pernah berniat untuk menggantikan ibumu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya dalam hidup ayahmu atau dalam hidupmu. Tapi aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai pengganti siapapun, tapi sebagai orang yang mencintai ayahmu dan ingin membantu menjaga kebahagiaannya. Laila menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, saya melihat kerapuhan di balik topeng keras kepala yang selama ini dia kenakan. Mungkin aku salah tentangmu, katanya pelan. Kamu bukan seperti yang aku pikirkan. Saya tersenyum. Semua orang berhak membuat kesalahan, Laila. Yang penting adalah kita belajar darinya. Setelah percakapan itu, hubungan saya dengan Laila mulai berubah. Meskipun dia masih pemalu dan jarang menunjukkan emosinya secara terbuka, dia mulai lebih terbuka kepada saya. Dia bahkan membantu saya mempersiapkan acara amal besar yang akan diadakan minggu depan. Acara itu berlangsung di sebuah gedung komunitas di pusat kota Mekah. Ratusan orang hadir, mulai dari anak-anak yatim, keluarga kurang mampu, hingga para donatur lokal yang tertarik untuk mendukung proyek kami. Saya berdiri di podium, merasa gugup namun juga penuh semangat. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, kesempatan untuk berbicara tentang perjalanan hidup saya, dan bagaimana ketulusan serta keikhlasan bisa membawa perubahan positif dalam hidup seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya membuka pidato, suara saya bergetar karena emosi. Sebelum saya mulai, izinkan saya bercerita sedikit tentang diri saya. Saya lahir sebagai seorang yatim piatu. Ayah saya meninggal saat menunaikan ibadah haji, dan ibu saya menyusulnya beberapa bulan kemudian. Sejak kecil, saya dibesarkan di panti asuhan, di mana saya belajar untuk bersyukur meskipun hidup penuh tantangan. Impian terbesar saya adalah mengunjungi Tanah Suci, tempat ayah saya dulu wafat, dan berziarah ke makamnya. Namun, impian itu terasa begitu jauh dari jangkauan saya. Saya melihat ratusan pasang mata yang memandang saya dengan penuh perhatian. Ada banyak wajah yang penuh harap, ada juga yang tampak skeptis, tapi saya tidak peduli. Saya ingin mereka mendengar cerita saya. Ketika impian itu akhirnya terwujud, saya tidak menyangka bahwa perjalanan saya ke Mekah akan membawa begitu banyak ujian. Saya harus menghadapi stigma sosial, prasangka buruk, bahkan konflik keluarga yang sulit. Tapi, di tengah semua itu, saya belajar satu hal penting. Ketulusan dan keikhlasan adalah kunci untuk menghadapi segala ujian dalam hidup. Saya melihat Ahmad duduk di barisan depan, matanya penuh dengan kebanggaan. Di sampingnya, Laila duduk diam, tapi ada senyum kecil di wajahnya. Saya tidak sempurna, lanjut saya. Saya hanya seorang wanita biasa yang berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Dan jika ada satu hal yang ingin saya bagikan hari ini, itu adalah pentingnya untuk saling memaafkan, mencintai dengan tulus, dan melampaui prasangka-prasangka yang seringkali membatasi kita. Pidato saya disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak orang yang datang menghampiri saya setelah acara, mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang saya berikan. Beberapa media lokal bahkan meliput acara itu, dan video pidato saya viral di media sosial. Kali ini, reaksinya sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak orang yang dulunya mengkritik pernikahan saya dengan Ahmad, kini mengakui bahwa saya adalah sosok yang tulus dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Beberapa minggu setelah acara itu, hubungan saya dengan Laila semakin membaik. Dia mulai membantu saya menjalankan proyek amal, bahkan seringkali memberikan ide-ide baru yang sangat berguna.
Kami mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalu, tentang Fatimah, tentang luka yang belum sembuh, dan tentang harapan untuk masa depan. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan di teras villa, Laila tiba-tiba berkata, "Khotijah, aku ingin minta maaf lagi. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu." Saya tersenyum. Kita semua pernah melakukan kesalahan, Laila. Yang penting adalah kita belajar darinya. Laila mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah sabar denganku. Kamu benar-benar istri yang baik untuk ayah." Kata-kata itu membuat hati saya terasa hangat. Akhirnya, setelah sekian lama, saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Pada akhirnya, saya berhasil mewujudkan impian saya untuk berziarah ke makam ayah saya. Ditemani oleh Ahmad dan Laila, saya berdiri di depan nisannya, meneteskan air mata penuh syukur. "Terima kasih ya Allah," bisik saya dalam hati. "Engkau telah memberiku keluarga baru yang utuh, dan Engkau telah mengajariku arti ketulusan dan pengampunan." Kami kembali ke villa dengan hati yang damai. Khotijah, Ahmad, dan Laila. Kami akhirnya hidup sebagai keluarga yang utuh, penuh cinta dan harapan. Kisah ini adalah bukti bahwa ketulusan dan keikhlasan bisa mengalahkan segala ujian, bahkan yang terberat sekalipun.